Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasru wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Ar-Rahman Kota Banjarmasin yang insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan, kekuatan afiah, kekuatan kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Dan ini adalah merupakan salah satu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa istiqomah beribadah. Istiqomah dalam ibadah itu bukan karena prestasi kita. Istiqomah bisa melaksanakan subuh berjamaah bukan karena kehebatan kita. Istiqomah kita bisa melangkah, bahkan berniat duduk di majelis ilmu, meluangkan waktu bukan sebuah pencapaian dari diri kita sendiri, tetapi itu adalah merupakan karunia dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi an yuthabbita qalbahu. Di antara nikmat Allah yang terbesar itu bukanlah harta, bukan jabatan, tetapi nikmat tathbit, ketika Allah meneguhkan dan menguatkan hati kita ketika godaan itu datang. Banyak orang yang tampak hebat di luar, gagah, pidatonya garang, ganyang korupsi, ganyang mafia, tetapi ketika datang godaan, dia sendiri ternyata jadi kepala mafianya. Baru pulang haji, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata apa yang diucapkannya, talbiyahnya, pakaian putih yang membalut tubuhnya, tidak mampu dan tidak bisa untuk membersihkan hatinya yang kotor. Pulang dari haji langsung ditangkap Kejaksaan Agung pakai rompi warna pink. Betul? Betul? Ada yang begitu? Jauh bedanya antara pakaian ihram dengan rompi warna pink, Pak. Ada yang namanya bagus, namanya muslim, hebat karirnya, moncer, menyehatkan banyak BUMN, tapi nggak kuat godaan. Sampai dia menerima uang haram, uang ilegal, bagi-bagi uang haramnya dengan pejabat di bawahnya di hari Jumat. Jadi Jumat berkah. Kalau Masjid Ar-Rahman bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, nasi kotak, Jumat berkah. Ini bagi-bagi uang haram hari Jumat, Masya Allah, na'udzubillah. Ya. Maka mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jabatan harta di dunia ini enggak dibawa mati. Yang kita bawa mati itu adalah amal soleh.
illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yang dibawa mati adalah hati yang selamat, hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kekufuran, hati yang bersih dari kefasikan, hati yang membawa amal yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dan itu semua adalah merupakan hadiah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal qalbu yad'uf, hati itu sering lemah, tidak kuat menghadapi godaan. Wan nafsu tamil, jiwa kita juga suka condong mengikuti syahwat. Laula tathbitullahi la ta'atharat khutana duna an nash'ur. Kalau bukan karena tathbit, penguatan batin kita, hati kita dari Allah, maka langkah-langkah kita akan terseok-seok tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, fatsabat laisa biquwwatina. Kita kuat menghadapi tantangan dan godaan. Ya, godaan kita waktu subuh ini apa? Ya, malas bergerak, mager kata anak muda zaman sekarang. Tantangan kita di waktu subuh apa? Enak di dalam selimut, pakai AC. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sabat, kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, kita singkap selimut kita, kita bangun, kita sikat gigi, kita berwudu, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah lutfullah, karena kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Makanya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kuatkanlah hati kami ala dinika wa ta'atik, untuk senantiasa berada di atas jalan agamamu, dan supaya engkau kuatkan hatiku agar aku senantiasa taat kepadamu, insya Allah. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah, tauladan kita ketika kita berbicara tentang hijrah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kita akan masuki bulan Muharram, salah satu bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala selain bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, ini adalah peristiwa yang hebat, luar biasa. Hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun peristiwa itu bukan mukjizat Nabi Muhammad, ya, hijrah itu peristiwa mukjizat atau bukan? Bukan. Hampir tidak pernah saya baca, tidak pernah sependek saya belajar tentang tafsir, tentang hadis, ya, tentang sirah nabawiyah, hampir tidak pernah saya jumpai ada ulama yang mengatakan bahwa hijrah Nabi adalah mukjizat. Enggak. Kenapa? Hijrah itu usaha, keringat, strategi bagaimana Rasulullah SAW bisa keluar dari penindasan kaum musyrikin Quraisy. Memang semua itu adalah perintah wahyu dari Allah bagaimana beliau ini bisa hijrah. Ada dibimbing oleh Allah, ada diselamatkan oleh Allah ketika malam beliau hijrah, ya, dikepung rumahnya oleh pemuda-pemuda Quraisy yang kekar, utusan dari seluruh kabilah Arab, sehingga apa? Kalau Muhammad dibunuh, Muhammad mati pada malam itu, maka Bani Hashim, keluarga klan suku Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa untuk menuntut balas atas kematian beliau. Kenapa? Karena yang membunuh Muhammad pada malam hijrah itu, ya, adalah seluruh utusan dari kabilah-kabilah Quraisy bangsa Arab. Ya. Memang diselamatkan oleh Allah, memang ada intervensi ilahi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda
wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka kemudian apa? Tidak melihat apa-apa. Allah menjadikan di depan mata mereka, di hadapan mereka itu dinding penghalang. Di depan dan di belakang mereka, Rasulullah lewat di depan mata mereka, mereka tidak lihat. Ya, syahatil wujuh, Nabi menebarkan pasir ke muka wajah mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat apa-apa. Faghshaynahum, kami tutup pandangan mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Memang betul ada intervensi Allah menyelamatkan Nabi dalam malam hijrah. Sama seperti ketika beliau berlindung di dalam gua ketika hijrah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau juga dilindungi oleh Allah. Dengan apa? Di mulut gua itu ditaruh sarang laba-laba. Dan di depannya ada burung yang sedang bertelur. Sehingga tidak mungkin ada makhluk manusia yang masuk ke dalam gua itu karena tidak mengganggu binatang-binatang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi semua kisah rangkaian perjalanan hijrah itu adalah bersifat manusiawi. Beliau berangkat merencanakan rencana yang matang. Menggunakan tenaga manusia, nggak pakai panggil malaikat Jibril, wahai Jibril bantu saya hijrah sebagaimana engkau berangkatkan aku dengan Buraq dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Nggak ada. Nabi hijrahnya itu ya itu perjalanan ya darat, bukan naik Buraq langsung sampai ke Madinah. Ya. Ada strategi yang beliau siapkan, bagaimana logistiknya, bagaimana menghilangkan jejaknya, bagaimana Nabi menyewa orang kafir, orang musyrik disewa oleh Nabi untuk apa? Menjadi petunjuk jalan yang tidak biasa dilalui oleh kafilah dagang dari Makkah ke Madinah. Ya, itu semua usaha manusia, strategi bagaimana menyelamatkan dakwah Islam ini sampai tegak di Madinah. Maka itu oleh sebab itu Allah, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hijrah Nabi SAW? Ya, hijrah Nabi ini adalah sunnahnya para Nabi dan Rasul. Apa itu sunnah? Sunnah itu asal bahasanya adalah kebiasaan, pattern, ya, cetak biru yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Sebab apa? Semua nabi dan rasul itu semua pada hakikatnya mereka mendapatkan kesuksesan ya setelah mereka berhijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, yang kita kenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ya, yang mana jejak langkah beliau itu menjadi ciri khas kaum muslimin, diabadikan oleh Allah dengan dua syariat ibadah kurban dan ibadah haji. Ya. Ya. Itu ciri khas umat Islam yang meneruskan, yang mewarisi ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim, agama Ibrahim adalah agama tauhid, ya, yang betul-betul menjadi sumber agama tauhid ini adalah lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita umat Islam, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Semuanya merujuk kepada perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran, di surat Al-Ankabut itu beliau menyatakan, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, aku ini apa? Berhijrah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku. Ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim ini mengalami perjuangan yang luar biasa.
Beliau hijrah dari kampung halamannya. Ya, setelah diintimidasi, dipersekusi, setelah dikejar-kejar, bahkan Nabi Ibrahim itu sempat dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah selamatkan, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Dibakar oleh api, masuk ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, yang dikhususkan untuk menghancurkan fisik Nabi Ibrahim, tapi Allah selamatkan beliau dan mengubah sifat api yang panas membakar dan menghancurkan itu menjadi dingin dan sejuk buat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya karena beliau ini adalah orang yang berhijrah, ya, beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu harus berani untuk menghadapi kemungkaran. Ya, ini penting hijrah ini. Hijrahnya Nabi Ibrahim itu berani melawan kemungkaran di semua posisi kita masing-masing. Jabatan kita, profesi kita masing-masing, kita menghadapi, melihat banyak kemungkaran. Maka kita harus berani melawannya. Ya. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang yang melihat kemungkaran di depan matanya, kalau dia sanggup memiliki kekuatan, dia harus ubah kemungkaran itu dengan apa? Tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, fa illam yastati fabilisani. Kalau dia tidak sanggup mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan apa? Lisannya, dia ngomong, dia protes. Ya, ada penyimpangan birokrasi, dia harus ubah. Kalau dia punya kuasa, dia harus ubah aturan yang zalim itu. Kalau dia punya kuasa, ada penyimpangan, baik atasan yang melakukan penyimpangan atau bawahannya, dia harus berani untuk mengubah kultur kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkar itu. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, minimal dia harus lakukan apa? Mengubah kemungkaran dengan lisannya, dengan kekuatan lisan. Ulama bisa mengubah kemungkaran, tetapi hanya dengan lisannya, himbauannya, tausiahnya, tazkirahnya, ceramahnya, tabliknya. Tapi yang paling hebat itu adalah ketika penguasa bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Satu tanda tangan penguasa untuk menutup dan mencegah kemungkaran lebih efektif daripada 1000 mimbar yang digunakan oleh ulama, yang digunakan oleh dai untuk mencegah kemungkaran. Makanya apa? Pentingnya kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Allah, menegakkan aturan berbangsa dan bernegara. Dia tidak takut, bahkan urat takutnya itu sudah putus. Untuk apa? Melawan kezaliman. Ya, melawan kezaliman. Ini negara kita ini negara kaya. Ya, negara saking kayanya, selama ratusan tahun dulu dirampok oleh Belanda, menjajah Nusantara ini. Dulu namanya Nusantara Indonesia ini namanya Hindia Belanda. Ya, mereka yang namai itu. Ya, jadi wilayahnya mereka, jadi jajahannya mereka. Ratusan tahun mereka menjajah, menguasai hasil-hasil bumi Indonesia. Itu menjadikan Belanda sebagai negara dengan GDP tertinggi di dunia di abad ke-17, ya, 18 dan 19. Ya, masuk 3 besar dunia. Bahkan 2 abad Belanda itu nomor 1 tertinggi GDP-nya di dunia. Baru mulai berkurang, dikalahkan oleh negara lain seperti Belgia, ya, lalu kemudian di abad modern abad 20 oleh Amerika, itu karena sudah
akhir-akhir masa kekuasaan Belanda di negeri Hindia Belanda. Harta kekayaan alam kita dikuras. Ya. Petani lokal itu hanya dijadikan alat untuk jadi kacung pekerja paksa, hasilnya dibeli murah oleh penjajah Belanda ini, lalu kemudian dijual di pasar Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Ratusan tahun. Dan bumi Indonesia ini enggak kekeringan, enggak kekurangan kekayaan sumber daya alam kita. Setelah merdeka, negeri ini juga banyak menghasilkan kekayaan alam. Kalau dulu rempah-rempah, kopi, lada, ya, dan lain sebagainya, produk yang membuat Belanda itu menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia. Setelah ditemukannya minyak di abad modern, gas, LNG, LPG, apalagi kemudian emas di Papua, ya, kemudian timah, kemudian batu bara, dan terakhir ini nikel. Harta kekayaan alam kita puluhan tahun, ya, dijual, ya, ke luar negeri. Tapi terjadi pemalsuan data. Itu yang kemarin dibongkar oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR tanggal 20 Mei. Ya, kita menyaksikannya, ya Allah, geleng-geleng kepala. Negara ini dirampok dengan sistem ternyata. Dirampok by rule, dirampok secara sistematik, dan kepala banditnya adalah, ya, pejabat negara itu sendiri. Ini miris Indonesia ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, harus ada perlawanan, ada keteguhan hati untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini, menghentikan semua praktek-praktek yang tidak benar, mengembalikan ekonomi kita, pengelolaan sumber daya alam kita ini kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pak Ustadz, ini kok ceramah tapi ceramah politik? Ya, karena apa yang benar saya harus katakan. Ya, karena untuk pencerahan tidak bisa kita memisahkan antara agama dari politik. Politik kita adalah politik amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang betul dikerjakan dan disampaikan oleh pemimpin kita, itu harus kita bela, harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, jangan sampai pemimpin kita ini menghadapi kemungkaran sendirian, kesian beliaunya. Ya. Visinya bagus, misinya bagus, mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada pasal 33, mengembalikan pembangunan Indonesia yang tadinya hanya pembangunan fisik infrastruktur, tapi kemudian diubah menjadi pembangunan manusia, people centered development. Bagus. Dengan dengan program MBG-nya, revolusi putih dan sebagainya, tapi sangat berbahaya kalau implementasi di lapangan. Kalau pejabat-pejabat yang mengurusi masalah-masalah sangat penting bagi rakyat banyak ini, kemudian mereka diisi oleh bandit-bandit, ya, atas nama negara. Maka itu kita harus jaga, lindungi presiden kita ini. Dengan apa? Menjauhkannya dari bandit-bandit itu. Dengan senantiasa kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengingatkan untuk membersihkan birokrasi, membersihkan pemerintahan dari, ya, ular-ular yang sangat berbahaya dan berbisa, yang bisa mencelakai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, ini konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Ibrahim dulu menghadapi kemungkaran kemusyrikan berhala-berhala. Ya, beliau berani melawannya, berani menghancurkan berhala besar itu dengan kapak. Tapi beliau tidak kurang cerdasnya. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala besar, dia gantungkan di leher berhala yang ada di sebelahnya. Maka ketika ditanya, ya,
Beliau menjawab, siapa yang menghancurkan berhala ini? Bukankah kamu, wahai Ibrahim? Karena kami sering mendengar, qad sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ini Ibrahim masih muda ini, ya. Ini kerjanya suka menentang-nentang, mencaci-caci berhala-berhala sesembahan kami. Pasti kamu itu yang melakukan. Enggak, kata Ibrahim. Qala bal fa'alahu hadza qala bal fa'alahu hadza. Ya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Iya, bukan saya yang melakukan ini semua, tapi tanyalah kepada berhala yang ada di sampingnya. Itu kapaknya ada di dia, bukan di saya. Coba kamu tanya mereka, kalau mereka itu bisa bicara. Nah, jadi gelagapan, jadi panik. Ya. Orang musyrik memang nggak punya otak. Ya. Kok maunya menyembah, ya, yang mereka anggap sebagai Tuhan, benda mati yang nggak bisa bergerak. Kalau benda mati nggak bisa bergerak, bagaimana dia mau bisa menghidupkan? Bagaimana dia mau bisa memberi makan, memberi rizki kepada makhluk yang dia ciptakan? Wong dia sendiri aja nggak bisa bergerak, wong dia sendiri aja nggak bisa bicara, wong dia sendiri aja dibuat oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak yang dirahmati Allah, kita harus mewarisi kecerdasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi Ibrahim ini cerdas. Dia melawan kemungkaran tidak dengan otot, tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan parang, tidak dengan senjata dia lawan kemungkaran, kemusyrikan itu, tapi dengan apa? Kecerdasan otaknya. Nah, ini harus kita contoh. Melawan kezaliman global, oligarki global yang ingin Indonesia tetap miskin, ingin Indonesia hanya menjadi pemasok barang bahan mentah, tapi mereka menolak Indonesia berdaulat atas kekayaan alamnya dengan hilirisasi. Itu wajib hukumnya bagi kita untuk melawan mereka. Ya. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa perlu kita contoh teladan Nabi Ibrahim? Karena beliau menjadi contoh dan tauladan bagi setiap orang-orang yang beriman. Wa man ahsanu dinan. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya karena apa? Karena memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, aslama wajhahu lillah. Semua orientasi hidupnya itu hanya untuk Allah. Kalau orang orientasi hidupnya hanya untuk Allah, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. La yakhafuna fillahi laumata laim. Ya. Yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka para rasul itu menyampaikan risalah dari Tuhan mereka dan takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini orang kalau bertauhid, ya, pemimpin bertauhid, kepala badan bertauhid, kepala dinas bertauhid, menteri bertauhid, gubernur, wagub bertauhid, semua aparat pemerintahan bertauhid, TNI, Polri-nya bertauhid yang benar, maka tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kesenjangan, tidak akan ada kerusakan di dalam sebuah masyarakat dan negara. Kenapa? Karena tauhid itu membuat kita ini menjadi orang yang waras, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bisa mengubah keburukan dan kemungkaran menjadi energi kesalehan dan kebaikan. Hadirin dirahmati Allah, yang kedua, kita bisa mencontoh tauladan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini juga hijrah, walaupun hijrahnya agak dipaksa oleh siapa? Keadaan. Diusir, ya, disingkirkan oleh saudara-saudaranya, masih kecil, ya kan? Kita baca surat Yusuf itu, subhanallah, ya. Kata saudara-saudaranya,
masukkan alquhu fi ghayabatil jub. Ya, karena mereka sudah begitu dendam, hasud, ya, benci kepada Yusuf ini. Ya, maka mereka bersekongkol, ya, membuat rekayasa supaya apa? Ya, masukkan dia ke dalam sumur. Ya, buang dia. Supaya apa? Nanti dia akan diambil oleh atau ditemukan oleh kafilah dagang, akan diperjualbelikan dia sebagai budak. Dia bisa menjauh dari negeri kita, tidak lagi bertemu dengan ayah kita, bahkan mungkin nanti di tengah jalan dia bisa mati dan akan dimakan oleh hewan-hewan buas. Itu jahatnya saudara kalau sudah gelap mata, saudara. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Ya, tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah angkat derajatnya dari sumur, diangkat derajatnya, naik tinggal di istana Al-Aziz, di istana pembesar negeri Mesir. Dari istana dia kemudian besar, tumbuh, dewasa, tapi kemudian dia bagaimana? Difitnah. Ya, difitnah oleh istri pembesar Mesir itu untuk berbuat selingkuh, untuk berzina, dan dia lebih memilih untuk apa? Untuk dipenjara. Maka terkenal ucapan Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara yang kelihatannya aku terkungkung, aku tidak merdeka, itu lebih baik daripada hidup di atas dunia ini, hidup di dalam istana ini sementara hati saya yang terpenjara. Lebih baik fisik saya terpenjara, mendekam di dalam bui, tapi hati saya merdeka, hati saya bebas untuk menyembahmu, hati saya tidak tunduk kepada angkara murka siapapun manusia-manusia durjana di atas muka bumi ini. Ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf ini bisa mengubah penjara itu jadi universitas, jadi tempat belajar orang-orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan tauhid kepada narapidana, ya, itu. Beliau senantiasa rendah hati, ya. Beliau senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sampai terkenal ucapannya Nabi Yusuf itu. Surat Yusuf 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nabi Yusuf walaupun bersih perilakunya, suci perangainya, akhlaknya, tapi dia nggak pernah mengatakan aku ini orang suci, aku ini orang baik, enggak. Ya. Coba kalau kita, ya, banyak dosanya tapi tampil di depan orang seolah-olah merasa dirinya suci atau paling suci. Nabi Yusuf enggak. Dia mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya. Walaupun saya merasa tidak bersalah, tidak pernah saya mengganggu, menggoda istri majikan saya. Ya. Saya tidak pernah mengganggu, menggoda, melirik saja enggak. Ngelihat ibu majikannya atau ibu angkatnya, ya, dengan pandangan syahwat saja enggak. Ya. Apalagi saya berani-beraninya untuk mengajak istri majikan itu berzina, itu jauh. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi, saya enggak pernah membebaskan diri saya dari kesalahan. Ini tawadhu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kenapa? Karena nafsu itu memang pada dasarnya suka mendorong kita untuk berbuat jahat. Ya, maka itu harus kita senantiasa apa? Muraqabatullah. Harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah, harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memeriksa hati. Ya. Kalau Bapak Ibu bekerja di birokrasi, mungkin sebagiannya atau ada yang jadi punya usaha sendiri, ya, jadi CEO di perusahaannya sendiri misalnya, ya. Itu kan kita suka periksa catatan karyawan kita. Kita punya toko warung,
ini pekerja yang kerja sama kita ini benar nggak kerjanya, laporannya benar nggak? Kan kita suka periksa itu. Periksa buku, ya, buku keluar masuk, catatan penjualan hari ini dan lain sebagainya. Nah, hati kita juga harus diperiksa seperti itu. Ya. Apakah hati kita ini sudah benar? Hati kita sudah cenderung kepada kebenaran? Hati kita sudah orientasinya kepada Allah atau melenceng? Itu namanya muhasabah. Ya, muhasabah harian kita itu, ya pertama itu dengan sholat, dengan mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diteguhkan hati kita di atas kebenaran. Kenapa? Karena sholat itu kalau dijalankan dengan khusyuk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sholat itu betul-betul dijalankan khusyuk, itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini bukan slogan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu bukan normatif, itu benar kalau sholatnya khusyuk. Ya, tapi kalau sholatnya nggak khusyuk, ya sholat itu nggak bisa otomatis mencegah kita dari keji dan mungkar. Ya, banyak yang sholat tapi masih melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Apa yang dia baca nggak dia resapi. Makanya apa kunci sholat khusyuk itu? Kita sibuk, ya, memaknai, menghayati apa yang kita baca dalam sholat, itu cukup. Ya, makanya sholat jangan merem. Allahu Akbar, oh, fokus merem. Antara apa bayang-bayangnya macam-macam gitu. Ya. Khusyuk itu bukan merem, ya. Bukan diam, tapi aktif. Telinga kita aktif, ya, otak kita aktif, hati kita aktif mendengarkan bacaan imam dan menghayati artinya, lalu kita bisa membuat sebuah tekad kita harus seperti yang kita baca. Ya, memang perlu waktu, tapi kita harus belajar. Makanya orang kalau sholat itu ya jangan hanya gerakan, ya, hanya baca begitu saja lewat, tapi kita tidak amalkan. Ya, kita harus mengerti ketika itu. Makanya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, itu harus apa? Hadir hati kita. Sholat itulah yang akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Nabi Yusuf ini mengajarkan apa? Hijrah dari dendam. Ya, ketika beliau berkuasa, beliau tidak dendam. Itu sikap hijrah yang luar biasa. Ya, move on kalau bahasa anak sekarang. Ya, dulu dizalimi, dulu dihina, dulu disingkirkan. Tetapi ketika dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan, ya, di atas saudara-saudaranya, dia tidak dendam. Ya, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada dendam, tidak ada pelampiasan dendam, tidak ada keburukan untuk kalian. Dan Yusuf tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memaafkan saudara-saudaranya sebagaimana Yusuf memaafkan wanita yang memfitnahnya, yang menyebabkan beliau itu dipenjara. Ya. Ini gak gampang punya karakter seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Apa inti daripada kehidupan hijrahnya Nabi Yusuf? Itu di ayat 90 surat Yusuf. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa, bersabar. Ya, sabar. Sabar apa? Sabar melawan, ya, kemungkaran, sabar untuk taat kepada Allah, sabar menghadapi godaan-godaan, ya. Lalu kemudian apa? Dia menahan dirinya, ya, tidak mengikuti apa kata hawa nafsunya, tidak mengikuti bisikan-bisikan iblis. Iblis kan maunya apa? Kita balas dendam. Iblis maunya apa? Kita membalas orang itu dengan lebih kejam, ya, gitu kan? Kan seperti itu. Makanya apa? Suka lepas kontrol, lepas kendali. Nah, kita harus sabar, ya. Wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa di atas
istana dia bertakwa, di penjara dia bertakwa, ketika dia berkuasa dia bertakwa, ketika dia jadi orang kecil bertakwa. Tidak berubah kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi pejabat pun begitu. Sebelum jadi pejabat bertakwa, setelah jadi pejabat ya tetap bertakwa, setelah gak jadi menjabat ya tetap bertakwa. Inilah insan-insan yang kita butuhkan untuk apa? Menjadikan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan rahasia terakhir dari Nabi Yusuf adalah diungkapkan di dalam ayat 100, ya. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Ini kata kuncinya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya. Beliau itu senantiasa husnuzan kepada Allah, ya. Waqad ahsana bi, Allah itu telah berbuat baik kepada saya. Coba bayangkan, nggak pernah itu jelek-jelekin Allah. Kalau nasibnya buruk, jatuh, ya, dari kekuasaan, ya, dari puncak jatuh ke bawah, dia nggak pernah menyalah-nyalahkan Allah. Waqad ahsana bi, Allah itu sudah berbuat baik kepada saya, ya. Dijeblosin ke dalam sumur, dijeblosin ke dalam penjara, masih mengatakan Allah sudah berbuat baik kepada saya. Idh akhrajani minas sijn, ketika Allah mengeluarkan saya dari penjara. Yang keluarkan dia dari penjara siapa? Bukan raja. Raja itu hanya alat tangannya Allah untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi yang mengeluarkan seorang dari kesulitan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengeluarkan aku dari penjara. Ya, wa jaa'a bikum minal badwi, yang mendatangkan kalian dari kampung. Ya, datang minta tolong ke Mesir, minta bantuan sehingga bisa bertemu lalu kemudian berdialog itu. Waqad jaa'a minal badwi ba'di an nazagha syaitan. Nah ini, beliau mengatakan apa? Itu yang menyebabkan saudara-saudara saya dendam itu, ya, itu karena apa? Karena setan yang merasuki hati dan pikiran saudara-saudara saya dan membuat saudara saya dengan saya ini dendam kepada saya. Itu. Jadi itu katanya perbuatan setan. Coba bayangkan, ya, dia nggak menyalahkan saudaranya. Ya, saudaranya jadi begitu itu karena setan, kata Nabi Yusuf alaihissalam, bukan karena kejelekan saudaranya. Itu. Jadi bisa memisahkan masalah. Kemudian apa? Inna rabbi latifun lima yasha, sungguhnya Tuhanku itu maha lembut atas apa yang dia kehendaki. Jadi semua kesulitan yang dialami oleh Nabi Yusuf dari masa kecilnya sampai masuk ke sumur, sampai masuk ke istana, sampai masuk ke penjara, semua ujian-ujian itu dirasakan oleh Yusuf sebagai kelembutan Allah untuk membentuk karakter pribadi yang sukses dan lulus dalam ujian. Mari kita ambil pelajaran dari hijrahnya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan senantiasa dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas waktunya yang sudah Bapak Ibu luangkan pagi hari ini. Ini hari kerja tapi Masya Allah masih bertahan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah.
Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.